Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu-ibu dan para hadirin sekalian, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan nikmat-Nya kita masih bisa untuk beribadah kepadanya. Dan di antara ibadah yang agung adalah yaitu menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban, sebagaimana kita tahu talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Maka berkumpulnya kita di sini adalah kenikmatan yang sangat besar yang harus kita syukuri. Karena apabila kita mensyukuri nikmat-Nya, maka Allah akan menambahkan kepada kita nikmat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur, maka akan aku tambahkan kepada kalian. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Namun apabila kalian kufur, sungguh azabku sangatlah pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap kenikmatan yang kita rasakan harus kita syukuri agar Allah menambahkan kepada kita nikmat tersebut. Adapun pembicaraan yang akan kita angkat pada pertemuan kali ini adalah kita beri judul dengan Makanatul Quran, keagungan Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah. Definisi dari Al-Quran yang pertama adalah kalamullah. Kalam, kita semua tahu apa itu kalam, artinya adalah perkataan, ucapan yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-munazzal ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian al-mu'jiz atau al-mu'jaz bi aqsari suratin minhu, yang dia adalah mukjizat bahkan dengan surat-surat yang terpendek. Banyak sekali dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menantang kaum musyrikin yang mereka adalah para ahli, para penyair. Mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran, karena pada waktu itu bangsa Arab adalah bangsa yang sangat memperhatikan bahasa. Banyak dari mereka adalah para penyair, para pujangga. Maka turun ke Al-Quran sebagai mukjizat. Dan Allah menantang kepada mereka, qul fa'tu bi'ashri suwarin mithlihi muftarayat. Datangkanlah 10 surat. Di antara 114 surat itu, datangkan 10 surat saja. Bisakah kalian menandingi 114 surat tersebut dengan 10 surat saja? Mereka pun tidak bisa. Kemudian Allah pun menantang mereka dengan 1 surat, qul fa'tu bi surah. Mereka pun tidak bisa. Kemudian Allah mengatakan, qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Katakanlah wahai Muhammad, seandainya manusia dan jin berkumpul untuk mendatangkan
yang semisal dengan Al-Quran, mereka tidak akan bisa mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran, walaupun mereka itu saling membantu, saling bantu-membantu untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran. Maka Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang Allah berikan, yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-muta'abbadu bitilawatihi. Kemudian definisi yang seterusnya adalah al-muta'abbad bitilawatihi. Membacanya adalah ibadah, sarana untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebuah amaliyah yang dia termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah definisi dari Al-Qur'an yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas dan seterusnya. Jumlah ayatnya, kemudian kita bisa teruskan definisi dengan mengkalkulasikan jumlah ayatnya, jumlah hurufnya dan seterusnya. Maka bagaimana seharusnya kita bermuamalah, berinteraksi dengan Al-Quran ini? Rasulullah SAW telah mengadukan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Rabbku, sungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an ini sesuatu yang diabaikan, mahjur. Maka hajrul Qur'an adalah masalah yang terbesar atau kesalahan terbesar yang dilakukan oleh manusia dan termasuk kita. Karena hajrul Quran dia mencakup semua yang dinamakan dengan hajar. Yang pertama adalah tidak mengimaninya, maka ini hukumnya adalah kafir sebagaimana yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Dan hajar juga adalah tidak membacanya. Hajar juga adalah tidak mengamalkannya, tidak berhukum dengan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Ini semua adalah hajar, ya. Maka hampir tidak ada dari kita yang tidak terjatuh dalam hajrul Quran, mengabaikan Al-Quran, atau paling tidak kita belum menunaikan hak-haknya. Hak yang paling utama adalah kita mengimaninya, mengamalkannya, memahaminya dan mengamalkannya. Dan sebelum itu kita membacanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih." Orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab dan mereka membacanya dengan sebenar-benar bacaan. Yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih, maka mereka itu adalah orang-orang yang beriman kepadanya, kepada kitab tersebut. Maka bukti keimanan kita kepada Al-Quran adalah membacanya dengan sebenar-benar bacaan. Termasuk membaca adalah mengimaninya. Termasuk yatlunahu, mereka membaca adalah juga memahaminya, mengamalkannya, dan membacanya dengan sebenar-benar atau melafadzkannya dengan cara yang benar, dengan pelafatan yang benar. Ini semua adalah termasuk dari cakupan firman Allah, yatlunahu haqqa tilawatih. Adapun keutamaan-keutamaannya, hadis yang sudah sangat masyhur yang diriwayatkan oleh sahabat Utsman bin Affan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah.
sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Dalam hadis yang lain, inna afdalakum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah, sesungguhnya yang paling utama di antara kalian para manusia adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ini hadis yang sangat agung, ya. Yaitu apa? Para penghafal Al-Quran, orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan juga mengajarkan yang mereka adalah sebaik-baik manusia. Dan salah seorang perawi hadis ini, yaitu Abu Abdurrahman As-Sulami, ketika meriwayatkan hadis ini beliau mengatakan, "Fahadzal hadis alladzi aq'adani hadzal maq'ad." Beliau adalah salah seorang perawi Al-Quran dan mengatakan saat meriwayatkan hadis ini bahwa hadis inilah yang memotivasi agar aku terus duduk di tempat dudukku ini. Diceritakan bahwa beliau duduk di Masjid Kufah selama 40 tahun mengajarkan Al-Quran. 40 tahun tidak pernah pergi, tidak pernah kemana-mana, terus setiap hari duduk di masjid mengajarkan Al-Quran. Dan hadis-hadis yang lain masih sangat banyak sekali. Iqra'ul Quran, dan fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran karena sungguhnya Al-Quran dia akan datang pada hari kiamat nanti memberikan syafaat kepada para sahabatnya, para sahabat Al-Quran. Rasulullah mengatakan ashabul Quran. Siapa mereka ashabul Quran? Mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, selalu berinteraksi dengan Al-Quran, membacanya, mengajarkannya, mengamalkannya, memahaminya dan seterusnya. Maka Al-Quran akan datang pada hari kiamat nanti memberikan syafaat kepada mereka. Dan keutamaan untuk para orang tua yang anaknya hafal Al-Quran, ada keutamaannya. Jadi Al-Quran pahalanya tidak hanya untuk penghafalnya saja, untuk yang mempelajarinya saja, tapi pahala Al-Quran ini juga sampai kepada kedua orang tuanya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, beliau bersabda, man qara'al Qur'ana, diriwayatkan oleh sahabat Buraidah, barang siapa yang membaca Al-Quran wa ta'allamahu wa 'amila bihi, dan dia mempelajarinya dan juga mengamalkannya, ulbisa yaumal qiyamati tajan min nur, maka dia akan dipakaikan mahkota yang terbuat dari cahaya, yang cahayanya seperti cahaya matahari, dhau'uhu mithla dhau'is syams, wa yuksa walidah hullataini la taqumu bihimad dunya, kedua orang tuanya dipakaikan pakaian kebesaran atau jubah kebesaran, penghargaan yang sangat besar, hadiah yang sangat indah, yang mana pakaian tersebut la taqumu bihimad dunya, tidak bisa dibeli oleh seluruh penduduk dunia. Maka keduanya bertanya-tanya, bima kusina, kenapa kami dipakaikan pakaian kebesaran ini? Maka dikatakan kepadanya, bi akhdhi waladikum al-Qur'an, karena anak Anda
wahai orang tua, wahai kedua orang tua, ibu dan bapak, telah mengambil Al-Quran. Maksudnya apa tadi? Membacanya dan mempelajari dan mengajar dan mengamalkannya. Maka sangat jelas dalam hadis ini bahwa ganjaran atau pahala, keistimewaan penghafal Al-Quran juga sampai kepada kedua orang tuanya pada hari kiamat nanti. Nah, kemudian keutamaan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuqalu li sahibil Qur'an, pada hari kiamat nanti dikatakan kepada sahibil Qur'an, Iqra warqa warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Bacalah dan naikilah derajat surga ini dan tartilkanlah Al-Quran sebagaimana dahulu kamu mentartilkannya, karena sesungguhnya derajatmu di surga ini adalah tergantung dengan akhir ayat yang kamu baca. Fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Ini keutamaan yang sangat besar sekali dengan membaca Al-Quran dan menghafalkannya. Dan masih banyak sekali hadis-hadis yang menyebutkan keutamaan Al-Quran. Kita sebutkan satu lagi, hadis tentang pahala membaca Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi'ashri amthaliha. Barang siapa yang membaca Al-Quran, membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan ini dilipat gandakan 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harf, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harf, alif satu huruf, wa lamun harf, lam satu huruf, wa mimun harf, mim satu huruf. Ini hadis tentang keutamaan membaca Al-Quran. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran yang dia adalah syifa, penyembuh, wa rahmah, dan juga rahmat untuk orang-orang beriman. Jadi Al-Quran adalah penyembuh dan juga rahmat. Syifa, kenapa dikatakan syifa dan bukan dawa, bukan obat, tapi Allah mengatakan ini adalah penyembuh. Karena memang benar-benar Al-Quran itu menyembuhkan segala penyakit. Yang memiliki penyakit kebodohan, maka dia obati dengan Al-Quran, karena di Al-Quran ada cahaya, cahaya kebenaran, ada ilmu. Yang memiliki penyakit kesesatan, maka obatnya adalah Al-Quran, karena di Al-Quran ada huda, ada jalan petunjuk. Dan barang siapa yang sakit, yang penyakit itu adalah penyakit-penyakit hati atau penyakit-penyakit hissi, penyakit-penyakit badan, maka dia juga berobat dengan Al-Quran, karena di Al-Quran ada barakah,
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi." Kitabun, kitab. Di sini disebutkan dengan nakirah tanpa alif lam untuk ta'zim, untuk pengagungan terhadap kitab ini. Kami turunkan kepadamu mubarak, diberkahi. Maka barang siapa yang dia dekat dengan sesuatu yang diberkahi, maka dia pun akan tertular dengan keberkahan ini. Jadi keberkahan Al-Quran itu menyembuhkan segala penyakit, baik penyakit yang ma'nawi, penyakit-penyakit yang tidak nampak, penyakit hati, penyakit hasad, penyakit dengki, penyakit ujub, dan penyakit-penyakit hati yang lainnya. Maka dia obati dengan Al-Quran. Begitu pula penyakit-penyakit yang hissi, sebagaimana dalam hadis yang mengisahkan bahwa para sahabat mereka sedang melakukan safar. Ketika sampai di sebuah desa, mereka ingin bersinggah di desa tersebut, kan tapi mereka diusir. Tidak boleh singgah di desa itu, tidak diizinkan untuk singgah di desa itu. Kemudian mereka pun pergi. Tiba-tiba mereka disusul oleh sebagian penduduk desa itu dan mengabarkan kepada mereka bahwa raja desa itu sedang sakit. Sakit apa? Sakit disengat kalajengking. Dan penduduk desa itu telah memanggil seluruh dokter yang ada, tapi tidak bisa. Mereka semua tidak bisa menyembuhkan. Akhirnya orang-orang yang desa yang menyusul sahabat tadi menawarkan kepada para sahabat, bisakah kalian menyembuhkan raja kami, penguasa kami? Kami akan memberikan kepada kalian imbalan. Maka para sahabat mensyaratkan seekor kambing. Akhirnya disepakati dan mereka pun pergi, para sahabat ini, ke raja, penguasa desa tersebut, dan bacakan kepadanya Al-Fatihah, surat Al-Fatihah. Ya, kemudian meniup anggota tubuh yang telah disengat kalajengking tadi, dan akhirnya raja pun sembuh dengan dibacakan surat Al-Fatihah. Akhirnya mereka pun pulang menghadap Rasulullah SAW, membawa kambing yang diberikan oleh raja tadi, sangat masyhur dan sahih, yang menyebutkan tentang pengobatan Al-Quran, penyembuhan Al-Quran untuk penyakit yang hissi, ya, yaitu dengan membacakan meruqyah. Nah, ini di antara hadis-hadis yang menyebutkan tentang keutamaan Al-Quran. Dan juga di antara bentuk hajar adalah kita tidak mencari kesembuhan dari Al-Quran. Selain tidak membaca, tidak mengamalkan, tidak memahami, tidak mempelajari, juga di antara bentuk hajar, mengabaikan Al-Quran, yang sering kita lakukan adalah kita tidak menjadikan Al-Quran sebagai penyembuh, tidak mengambil Al-Quran sebagai obat, sebagai penyembuh. Kita mencari kesembuhan dari Al-Quran. Ketika kita sakit, kita lupa bahwa di hadapan kita ada obat, ada penyembuh, yaitu Al-Quran. Kita langsung pergi ke dokter, langsung pergi ke rumah sakit. Seharusnya sebelum kita ke dokter atau ke rumah sakit, kita baca dulu Al-Quran. Kita bacakan, kita ruqyah diri kita sendiri dengan Al-Fatihah, dengan ayat kursi dan ayat-ayat yang lainnya. Ini pasti akan memberikan pengaruh terhadap penyakit yang kita alami. Apabila kita mengimani bahwa Al-Quran itu adalah syifa, ya, karena tadi disebutkan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin, untuk orang-orang beriman. Maka para ulama mengatakan syifa
kesembuhan yang didapatkan dari Al-Quran itu sesuai dengan kadar keimanan. Ya, semakin besar kadar keimanan seseorang, maka semakin besar pula kesembuhan yang dia dapatkan dari Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Ya, jadi syarat mendapatkan kesembuhan dari Al-Quran adalah keimanan. Maka semakin besar keimanan kita, maka semakin besar pula kita mendapatkan kesembuhan dari Al-Quran. Baik untuk penyakit-penyakit yang tidak nampak, penyakit-penyakit hati, atau penyakit-penyakit yang kita rasakan, penyakit-penyakit badan yang nampak, yang hissi. Naam. Dan pada hari ini kita akan sebagaimana tadi telah dikatakan oleh Pak Rajendra, kita akan membenarkan bacaan surat Al-Fatihah. Naam. Terlebih dahulu kita menjelaskan kenapa harus benar bacaan kita. Apa pentingnya bacaan Al-Quran kita benar? Jadi sudah kita jelaskan bahwa Al-Quran itu apa? Mu'jizat. Ya. Dia adalah mu'jizat. Termasuk mu'jizat Al-Quran adalah dari sisi bacaannya. Al-Quran yang dibaca sekarang adalah sama dengan Al-Quran yang dibaca oleh para sahabat yang mereka pelajari dari Rasulullah SAW. Huruf-hurufnya A, Ba yang kita ucapkan sekarang ini, apabila kita mengucapkan sesuai kaidah, maka itu adalah A dan Ba dan huruf-huruf yang lainnya, huruf-huruf yang diucapkan persis dengan yang diucapkan oleh para sahabat yang mereka pelajari dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa perhatikan hal yang paling kecil dari Al-Quran saja terjaga, huruf-hurufnya saja terjaga. Tidak ada yang bisa mengganti huruf-huruf Al-Quran. Bahkan yang lebih kecil dari huruf, kita tahu di sana ada gunnah, ya di sana ada qalqalah, di sana ada mat. Ini semua terjaga. 1400 tahun tidak berubah sedikit pun. Ini adalah mukjizat Al-Quran, sisi kemukjizatan Al-Quran. Maka benarlah firman Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kami benar-benar akan menjaga az-zikr. Kamulah yang benar-benar menurunkan Al-Quran. Az-zikr maksudnya adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Wa inna lahu lahafizun, dan kami jugalah yang sungguh benar-benar kami akan menjaganya. Dalam ayat ini banyak sekali disebutkan penegasan inna, ya. Di sini artinya adalah kami. Ya, inna yang dia dhamirnya adalah jama' atau lebih dari satu atau lebih dari dua. Yang ini menunjukkan terhadap atau menunjukkan kepada keagungan, kebesaran dan juga penegasan. Inna nahnu nazzalna dzikra. Inna, setelah inna ada kata nahnu lagi, ditegaskan lagi dengan nahnu. Nazzalna dzikra, kamilah yang menurunkan az-zikr, Al-Quran, dan kamilah wa inna lahu lahafizun, dan kamilah yang benar-benar ada huruf lam sebelum kata lahafizun, la hafizun. Lam di sini juga menunjukkan terhadap penegasan. Ya, maka maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semua yang ada dalam Al-Quran terjaga, bahkan huruf-hurufnya, bahkan yang lebih kecil dari itu, sifat-sifat hurufnya. Maka tujuan kita mempelajari Al-Quran adalah ini yang pertama, yaitu apa? Menjaga kemurnian huruf-huruf Al-Quran.
Seandainya Al-Quran dibaca dengan bebas, sebagaimana kitab-kitab yang lainnya, tidak ada cara membacanya, silahkan siapa saja silahkan baca, tidak ada kaedah-kaedah dalam membacanya, maka Al-Quran ini akan hilang. Kita misalkan orang Indonesia atau orang Jawa khususnya, banyak dari huruf-huruf yang susah untuk kita ucapkan. Huruf ha, Bismillahirrahmanirrahim dibaca dengan huruf ha, him, Bismillahirrahmanirrahim, atau ada yang baca dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dan seterusnya huruf-huruf yang lain banyak sekali yang kita sebagai orang ajam harus mempelajari huruf-huruf tersebut. Kalau tidak maka kita akan salah mengucapkan. Yang mana kesalahan ini berpengaruh terhadap makna. Sebagai contoh, ada kalimat dalam Al-Quran, wa'asa, huruf shad, wa'asa Adamu rabbahu faghawa. Asa Adamu rabbahu faghawa. Ada kalimat asa. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Asa dan asa, huruf shad dan sin, apa yang membedakan keduanya? Yang membedakan keduanya adalah sifat tebalnya. Huruf shad dia sifatnya tebal, isti'la, dalam ilmu tajwid disebut dengan isti'la. Adapun sin dia sifatnya tipis, istifal. Ya. Maka apabila kita menipiskan huruf shad, akan berubah maknanya. Wa asa Adamu rabbahu faghawa. Yang asa artinya bermaksiat. Ya. Tidak melakukan apa yang diperintahkan Allah atau melanggar apa yang telah ditentukan oleh Allah, ini asa, maksiat. Adapun asa maka maknanya mengharapkan, taraji. Ya. Atau bisa saja kita bisa artikan bisa saja, sebagian dalam ayat tadi wa asa an takrahu syai'a, bisa saja kamu membenci sesuatu tapi itu adalah baik untuk kamu. Maka dalam kedua kalimat ini, kedua kata ini, apabila tertukar maka akan merubah makna dengan perubahan yang sangat jauh sekali. Disinilah pentingnya kita mempelajari ilmu tajwid, membaca Al-Quran dengan benar. Itu apa tadi? Menjaga kemurnian huruf-huruf Al-Quran. Karena huruf-huruf Al-Quran ini pengaruhnya kepada kemurnian Al-Quran sendiri itu adalah sangat penting sekali, sangat urgen sekali. Apabila huruf-hurufnya berubah, maka berubah pula maknanya. Dan juga kita harus sadari bahwa, kita harus camkan bahwa huruf-huruf Al-Quran ini adalah bagian dari mukjizat Al-Quran yang mana dia terjaga sampai sekarang, tidak berubah sedikit pun. Huruf-huruf, bahkan sifat-sifat huruf yang ada dalam Al-Quran ini. Itu tujuan utama kita mempelajari, membenarkan bacaan kita, mempelajari ilmu tajwid. Ya. Nah, sebelumnya kita simak dulu. Ya, jadi saya akan membaca dengan sangat memperhatikan ilmu huruf-hurufnya, yaitu bacaan yang sangat pelan, dan kita simak. Kemudian baru setelah itu kita baca bersama-sama, dan setelah itu kita simak dari para hadirin sekalian, hadirin wal hadirat. Nah, ya sekarang kita simak surat Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Nah. Ya, sekarang kita baca bersama-sama. Jadi saya baca satu ayat kemudian diikuti dengan bersama-sama. Nah, silahkan. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Nah, silahkan yang ingin baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Mic yang sebelah. Nggak dipakai. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi shotnya ditebalkan. Oh ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'amta. Jadi huruf nun. An'amta 'alaihim. Naam. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
dhalin. Nah, huruf lamnya dia tasydid namun tidak dipanjangkan tasydidnya. Waladdallin. Nah, ini kurang tepat. Jadi waladdallin. Dijelaskan saja tasydidnya tanpa dipanjangkan. Nah. Ya, ya. Ghairil maghdubi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, barakallahu fik. Ya, ada yang lain? Silahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Alhamdu, ya huruf ha-nya, perhatikan huruf ha jangan sampai dia berubah ke huruf ha. Alhamdu. الحمد لله رب العالمين. Nah. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. Nah, jadi huruf qafnya tebal. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Nah, barakallahu fik. Ya, silahkan yang lain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada huruf jim, ar-rajim, ja. Jadi sifatnya adalah syiddah. Dalam ilmu tajwid huruf jim disifati dengan sifat syiddah. Maksudnya adalah rapatnya dua sisi makhraj. Jadi makhraj huruf jim ada di tengah lidah bertemu dengan langit-langit. Nah, pertemuan antara keduanya ini rapat. Maka suara pun tertahan. Yang mana kesalahan kita adalah kita sering mengalirkan suara atau mengalirkan udara saat pengucapan huruf ini. Ya, ca. Yang benar adalah ji, ja. Perhatikan ja, ji. Bukan ji, ya. Ji. Jadi kita rapatkan benar-benar antara tengah lidah dan langit-langit. Ji. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Naam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hi juga begitu. Ha. Hi ar-rahim bukan ar-rahim, ya. Apalagi ini adalah nama-nama Allah, di antara nama-nama Allah. Ar-rahim. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Dibalkan shadnya sirata. Nah. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Baik, insyaallah. Jadi mempelajari tajwid
atau membenarkan bacaan, itu metodenya hanya satu, yaitu talaqi. Jadi sejak zaman Rasulullah SAW beliau mengajarkan Al-Quran kepada para sahabat dengan talaqi. Apa itu talaqi? Atau musyafahah, yaitu seorang murid bertemu langsung dengan seorang guru, bertatap muka. Ya. Seorang murid membacakan, kemudian gurunya mengoreksi. Dan kemudian murid perhatikan baik-baik mulutnya, cara pengucapannya. Nah, ngelihat tapi ustadznya nggak bisa ngelihat. Begitu pula guru, dia melihat langsung apa yang kurang dari pengucapan murid ini. Ini namanya talaqi, yaitu apa? Bertatap muka langsung. Dan ini adalah satu-satunya cara untuk mempelajari Al-Quran. Tidak bisa dengan hanya membaca saja atau hanya mendengarkan saja. Tidak, harus ada hubungan yang langsung antara ustadznya dan santrinya, muridnya. Nah, tapi insya Allah yang seperti ini juga tetap ada faedah yang bisa kita ambil. Nah, banyak huruf-huruf tadi yang tidak jelas ketika hanya didengar saja. Huruf dot misalkan, huruf dot ini adalah huruf yang paling berbeda dengan bahasa yang lain. Tidak ada huruf dot kecuali dalam bahasa Arab saja. Dan huruf dot dikatakan adalah huruf yang paling susah untuk diucapkan. Maka huruf dot dia makhrajnya ada di sisi lidah. Ya. Dan banyak dari kita yang belum tahu cara pengucapan huruf dot, masih salah dalam mengucapkan huruf dot. Jadi yang pertama makhrajnya dia dari tepi lidah. Ya, hafatul lisan. Misalkan tangan ini kita ibaratkan dengan lidah ya. Maka di lidah itu ada hafatul yumna, sisi yang kanan. Ada hafatul yusra, sisi kiri. Ya. Maka makhraj huruf dhat ini adalah dari salah satu dari kedua sisi ini, kedua tepi ini. Ya, boleh kita dengan tepi yang kanan atau tepi kiri. Atau boleh juga dua-duanya sekaligus, namun yang lebih mudah adalah kita pilih salah satu saja. Jadi tepi lidah ini kita pertemukan dengan ma yuqabiluha minal adras, geraham atas yang ada di hadapan tepi ini. Ya. Jadi tepi ini bertemu dengan ini, misalkan kita ibaratkan ini dengan geraham ya. Jadi kelingking ini kita ibaratkan dengan geraham. Maka tepi lidah ini bertemu dengan permukaan atau dinding ya, geraham. Ya. Termasuk juga gusi yang ada di geraham itu. Ya. Itu makhraj inti dari huruf dhat. Ya. Mungkin lebih mudah kita dari kanan. Dari sisi kanannya. Ya. Dan sekaligus ujung lidahnya dia bertemu dengan ujung langit-langit. Jadi semuanya ini mengeluarkan huruf dhat, tapi yang inti adalah di sisinya. Yang menekan ada di sisinya, adapun ujung lidah dia hanya bersentuhan saja. Mungkin bisa dilihat di gambar atau video. Sayangnya kita tidak ada alatnya untuk memperlihatkan posisi makhraj dari huruf ini. Tapi insya Allah di sana banyak ya. Mungkin bisa dicari di internet makhraj huruf dhat. Maka kita dapatkan makhrajnya di mana tadi? Tepi lidah bertemu dengan gusi yang berhadapan dengan lidah ini, dengan tepi lidah ini ya. Kemudian ujungnya dia bersentuhan dengan ujung langit-langit. Ini huruf dhat. Coba semuanya. Kesalahan kita mengucapkan huruf dhat dari ujung ujung lidah. Begini, kita ucapkan dari ujung lidah saja. Ini salah. Ya, ini bukan huruf dhat tapi ini huruf dal yang ditebalkan. Jadi huruf dhat itu dari sisi lidah. Makhraj intinya ada di sisi lidah. Ya. Adapun ujungnya dia hanya bersentuhan saja, tidak sampai menekan. Yang menekan ada di sisinya. Insyaallah semoga di lain kesempatan kita bisa mempelajari lebih lanjut
makharijul huruf dan sifatul huruf dan hukum-hukum yang lainnya dari ilmu tajwid, sehingga kita bisa membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya tanpa merubah makna yang ada dalam kalimat-kalimat Al-Quran, sehingga kita semakin mendapatkan pahala yang besar atau semakin besar pahala yang kita dapatkan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah walladzi yaqra'ul Quran wa yatata'ta'u fihi wa huwa alaihi syaqun falahu ajran. Orang yang mahir membaca Al-Quran, maka dia bersama para malaikat yang mulia, para malaikat yang mentaati perintah Allah. Adapun yang terbata-bata, membaca Al-Quran yang terbata-bata, dia juga kesusahan dalam membaca Al-Quran, ya, maka baginya dua pahala, yaitu apa? Pahala bacaan Al-Quran itu sendiri dan pahala kesusahan yang dia hadapi, kesukaran yang dia hadapi. Maka Rasulullah membedakan derajat atau pahala orang yang mahir membaca Al-Quran dengan lancar dengan orang yang masih terbata-bata. Dan pentingnya membaca Al-Quran dengan benar tadi sudah kita singgung, yaitu apa? Kita menjaga keaslian Al-Quran sehingga kita tidak terjatuh dalam kesalahan yang dapat menyebabkan kepada perubahan makna. Maka kita harus berusaha ya untuk membacanya dengan benar. Ya, minimal kita tidak terjatuh dalam kesalahan-kesalahan yang fatal. Kesalahan yang fatal lahnul jali adalah merubah huruf atau merubah harakat, ya. Contohnya tadi huruf ha dibaca huruf ha misalkan, atau sebaliknya huruf ha dibaca huruf ha, ya, atau huruf shadnya tidak ditebalkan sehingga pindah ke huruf sin. Ini semua adalah kesalahan-kesalahan yang dapat merubah makna. Jadi hal-hal ini perlu diperhatikan agar pahala membaca Al-Quran kita sempurna dan tidak terjatuh dalam kesalahan. Nah, ada perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang patut untuk kita renungkan. Beliau berkata, "Man ahabba an ya'lama annahu yuhibbul Qur'an falya'rid nafsahu annahu yuhibbullah falya'rid nafsahu 'ala al-Qur'an. Fa idza ahabba al-Qur'an fa innahu yuhibbullah." Barang siapa yang dia ingin mengetahui apakah dia itu cinta kepada Allah, maka hendaknya dia membawa dirinya, menghadapkan dirinya kepada Al-Quran. Itu dia membuka mushaf atau dia membaca Al-Quran. Apabila dia cinta terhadap Al-Quran, dia senang membaca, tidak pernah bosan, tidak pernah merasa terganggu dengan Al-Quran, ya, maka sesungguhnya dia mencintai Allah. Dan berkata pula Utsman bin Affan radhiyallahu taala an, "Lau tahurat qulubuna ma syabi'at min kalami rabbina." Seandainya hati-hati kita ini bersih, maka dia tidak akan pernah bosan dengan kalami rabbina, dengan kalamullah, dengan Al-Quran. Maka Al-Quran adalah ibaratnya sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa inna fadla kalamillah ala kalamil bashar ka fadli al-khaliq ala al-makhluq." Keutamaan kalamullah di antara kalamul bashar, yaitu ucapan-ucapan manusia, adalah sebagaimana keutamaan Allah al-khaliq, ya, dengan makhluknya. Maka Al-Quran adalah penghubung antara kita dengan pemilik kalam ini. Sebagian salaf mengatakan barang siapa yang ingin bermunajat kepada Allah, yang dia ingin dekat kepada Allah, ingin berhubungan dengan Allah, maka hendaknya dia membaca Al-Quran.
Jadi Al-Quran adalah yang menyambungkan kita kepada pencipta kita. Ya. Ketika kita membaca, maka kita sedang membaca kalamullah, yang mana Allah lah yang berbicara dengan kalam tersebut. Allah lah yang telah berbicara dengan mengucapkan kalam tersebut, yaitu Al-Quran. Nah, Allah Ta'ala a'lamu bis-shawab. Ada tanya jawab? Nah, setelah ini kita buka tanya jawab insyaAllah. Baik, jazakallahu khair kita ucapkan kepada Ustaz Abdul Rahim yang telah memberikan pelajaran kepada ibu-ibu sekalian dalam tahsin ya, dalam membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memahami apa yang beliau sampaikan dan mudah kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dalam membaca Al-Quran. Ibu-ibu dan remaja putri sekalian, kita masih ada sedikit waktu 10 menit untuk sesi tanya jawab. Kita awali pertanyaan yang pertama, Ustadz, bagaimana metode yang mudah atau yang paling mudah dalam menghafal Al-Quran? Mohon penjelasannya. Pertanyaan yang sangat bagus. Jadi menghafal Al-Quran keutamaan sangat besar sekali. Tentunya dibarengi dengan keimanan, dibarengi dengan usaha untuk memahami dan seterusnya. Tapi kita tidak akan sampai kepada derajat tersebut, derajat al-mahiru bil Quran misalkan, yang mana para ulama mengatakan, Imam Nawawi diantaranya, bahwa yang namanya mahir bil Quran itu orang yang tidak pernah merasakan kesulitan membaca Al-Quran. Dia bisa membaca Al-Quran kapan saja, di mana saja, dari awal sampai akhir. Ini dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Maka sebagaimana sebuah kaidah, man la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Apa yang tidak bisa dicapai semuanya, kita tidak bisa menghafal Al-Quran keseluruhannya 30 juz, maka tidak juga ditinggalkan seluruhnya begitu saja. Misalkan kita sudah sibuk dengan urusan kita, atau sudah tidak ada waktu lagi, atau kemampuan kita yang kurang, maka minimal kita ada usaha untuk menghafal. Minimal bacaan-bacaan salat atau bacaan-bacaan yang bisa kita baca pada salat-salat yang panjang, salat malam misalkan. Ya, sehingga kita menikmati salat kita, qiyamul lail kita, ketika kita membaca dengan hafalan kita. Dan dengan hafalan juga kita semakin bisa untuk merenunginya, mentadabburinya. Adapun metodenya, inti dari semua metode yang ada, ya sekarang banyak sekali ada metode ini, metode itu, terus keluar. Tapi inti dari semua metode itu adalah apa? Pengulangan. Jadi seorang yang menghafal Al-Quran, dia mengulang-ulang apa yang ingin dia hafal. Diulang ayat per ayat. Ya. Contohnya seperti ini, kita sekarang ingin menghafal surat An-Naba misalkan. Kita mulai Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita khususkan waktu, ya. Jadi harus ada waktu khusus untuk Al-Quran, misalkan pada subuh misalkan, atau pada maghrib, ini khusus untuk Al-Quran, waktu saya untuk Al-Quran. Maka kita mulai ayat per ayat. Amma yatasa'alun. Kita ulang terus 20 kali, 30 kali, semakin banyak diulang semakin baik. Bahkan ada yang menghafalkan 1000 kali. Ketika menghafal itu mengulang ayat 1000 kali. Ya. Sampai kita hafal, intinya sampai kita hafal, dan semakin banyak semakin bagus. Setelah hafal kita lanjut ke ayat yang kedua. Anin naba'il azim, anin naba'il azim. Setelah hafal ayat kedua kita ulang dari pertama lagi. Amma yatasa'alun, anin naba'il azim. Setelah kita pastikan dua ayat ini sudah benar-benar hafal, kita ulang kita tambah ayat yang ketiga. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Terus kita ulang 20 kali, 30 kali. Ya. Sampai benar-benar hafal. Terus sampai selesai surat. Jadi setiap nambah ayat diulang dari awal lagi. Ya. Terus sampai misalkan target kita dalam sehari 5 ayat. Ya. 5 ayat ini terus kita ulang-ulang. Jadi setelah dapat 1 ayat kita ulang dari awal, 2 ayat kita ulang dari awal, terus seperti itu.
Dan perlu diketahui bahwa namanya hafalan itu dia punya usia. Ya, ingatan kita ini ada usianya. Ya, dan banyak faktor yang menyebabkan hafalan itu kuat. Banyak sekali faktornya. Namun semuanya ada usia. Jadi semakin banyak diulang, semakin panjang usianya. Ya. Kalau kita sekarang misalkan baru hafal 5 ayat dari surat An-Naba, mungkin nanti sore sudah lupa atau sudah ngeblank begitu. Sudah tidak sehafal ketika pagi. Ya, perasaan tadi pagi sudah lancar, tapi sekarang kok agak-agak lupa. Nah, ini berarti hafalan kita sudah kemakan usia, maka perlu diperbarui lagi. Ya. Karena ada penelitian juga bahwa sel-sel di otak kita itu selalu berganti, ada saatnya berganti atau diperbarui. Maka terkadang ingatan itu akan berkurang atau bahkan hilang ketika selnya sudah berganti. Ya, jadi ini inti dari menghafal adalah banyak mengulang. Setelah kita hafal, besoknya harus diulang atau hari itu juga harus diulang. Jadi metode ada sekarang baru-baru ini metode menghafal Al-Quran secepat kilat. Mudah Al-Quran semudah senyum selama 30 hari. Selama 40 hari hafal Al-Quran dan faham artinya. Sedang marak program-program ini. Tapi ini semua tidak ada manfaatnya. Karena yang masuk kepada program ini dia hanya terus menghafal. Setiap hari menghafal, tidak ada pengulangan. Selesai daurah hilang semua. Maka inti dari menghafal adalah mengulang. Ya. Jadi mengulang dan mengulang. Kita harus pandai-pandai mengatur waktu, kemudian kita juga pandai-pandai mengontrol hafalan kita. Nah, jadi menjaga hafalan itu lebih penting dari menambah baru lagi. Kita punya hafalan 1 juz dan lancar semua, bisa kita baca kapan saja. Ya, itu lebih baik daripada kita hafal 30 juz tapi nggak ada yang beres. Ya, yang sedikit dan mantap itu lebih utama. Jadi inti dari menghafal juga adalah murojaahnya, ulang-ulangnya ya. Dan kita menghafal juga begitu. Yaitu apa? Kita ulang-ulang sebanyak mungkin. Ya, adapun metode-metode itu hanya kreasi saja. Misalkan diulangnya 30 kali, metode lain ada yang bilang dihafal 40 kali, metode lain menghafal 100 kali. Semuanya intinya adalah mengulang. Dan yang lebih sempurna juga adalah kita menghafal di hadapan guru. Atau setelah kita hafal kita setorkan kepada guru. Karena gak jarang kita itu salah menghafal, salah membaca. Ya. Ini juga akan fatal akibatnya. Karena kalau sudah terlanjur terhafal salah, maka akan susah membenarkannya. Jadi yang paling sempurna adalah kita menghafal dan menyetorkan kepada guru. Ataupun kalau tidak bisa, maka banyak mendengar. Ya. Jadi sebelum menghafal kita dengar dulu. Kita perhatikan huruf per huruf, harakatnya kita perhatikan dan kita simak. Ya. Setelah itu baru kita menghafal. Setelah hafal kita cocokkan lagi dengan tadi yang kita dengarkan tadi. Kita perhatikan huruf per huruf, kita cocokkan dengan hafalan kita apakah ada yang salah. Ya. Dan begitu. Tapi yang lebih sempurna adalah kita talaqi, berhadapan langsung dengan guru, ini yang paling sempurna. Allah taala alam bisawab. Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban yang diberikan. Waktu kita sudah habis tapi sedikit aja lagi Ustaz berkaitan dengan hafalan tadi. Kita yang sudah tua-tua ini ya Ustaz ya, sudah umurnya 40 ke atas itu susah sekali untuk menghafal. Ya, ibu-ibu mungkin yang sudah usia 50, 60 mungkin juga sudah agak kesulitan dalam menghafal. Pertanyaannya Ustaz adalah apakah memang di usia yang muda ya, di usia muda itu dari awal itu apakah jauh lebih baik, dan kalau kita sudah terlanjur tua ini baru mau menghafal Ustaz, apakah masih ada kemungkinan untuk bisa menghafalnya? Ini mungkin juga terlalu banyaknya dosa ini Ustaz, jadi susah untuk menghafal. Mohon nasihat dari Ustaz.
Ada pepatah yang mungkin kita semua tahu pepatah ini, dan mungkin kita juga mengimani sepenuhnya pepatah ini, yaitu apa? Al-hifdhu fis sighar kan naqshi 'alal hajar wal hifdhu bil kibar kan naqshi 'alal ma. Menghafal di kala muda, di kala kecil seperti mengukir di atas batu. Menghafal di kala tua seperti mengukir di atas air. Pepatah ini tidak sepenuhnya benar. Mungkin iya, secara umum seperti itu. Tapi sebenarnya ada sebabnya kenapa ketika tua itu susah menghafal, itu ada sebabnya. Karena kefokusannya sudah hilang atau sudah berkurang. Kalau anak-anak kecil dia belum punya banyak urusan, ya nggak punya beban sama sekali, nggak ada pikiran sama sekali, nggak ada beban pikiran sama sekali, maka dia mudah untuk fokus. Jadi intinya di fokusnya itu. Kalau kita sudah tua, baca satu ayat ada telepon masuk misalkan, baca satu ayat ingat ada belanjaan yang harus dibeli, ingat baca satu ayat lagi anak nangis misalkan, itu semua yang mengganggu kefokusan kita. Jadi kalau orang tua fokus, kemudian anak-anak juga fokus, maka keduanya akan memiliki kemampuan yang sama insya Allah. Bisa orang tua bersaing dengan anak kalau kedua-duanya fokus. Jadi intinya ada di fokus. Ya. Fokusnya pikiran itu intinya. Jadi kalau kita ingin menghafal, fokuskan pikiran. Maka itu perlunya kita mengkhususkan waktu. Jangan seadanya. Ya. Pas sempat aja, enggak, kita harus sempatkan, bukan hanya sesempatnya, tapi kita harus sempatkan untuk menghafal, membaca Al-Quran. Ya. Di waktu tersebut kita tidak menyibukkan diri dengan hal-hal selain Al-Quran. Ya. Kita fokuskan dengan menghafal. Insya Allah kalau fokus maka akan ada hasilnya. Walaupun di awal memang susah. Begitu pula anak-anak, mereka di awal-awal susah. Tapi setelah terbiasa maka akan menjadi biasa. Begitu pula orang tua, mungkin dia baru nyoba sekali, susah, tinggalkan. Harus dibiasakan dulu ya. Nah setelah terbiasa insya Allah akan menjadi mudah. Dan banyak sekali kisah-kisahnya. Orang-orang yang sudah 70 tahun, 80 tahun, 50 tahun menghafalkan Al-Quran. Banyak sekali kisah-kisah yang berkaitan dengan menghafal di masa tua. Jadi bukan mustahil ya. Dan tadi kaidah yang sangat berharga sekali, ma la yudraku kulluhu la yutraku julluhu. Apa yang tidak bisa dicapai semuanya juga tidak ditinggalkan seluruhnya. Kita ambil yang bisa kita ambil. Kita bisa hafal 1 juz, 2 juz, itu sudah sangat baik sekali dibandingkan kita tidak melakukan apa-apa. Nah, Allah Ta'ala alam. Baik, jazakallah khair Ustaz atas pelajaran-pelajaran, nasihat-nasihat yang telah diberikan kepada ibu-ibu dan remaja putri di pengajian Muslimah Jogja. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi Ustaz dan memberkahi umurnya, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain kesempatan.